Benar sudah palian benar. Belum. Nah, sudah. Bagaimana? Bertanya apa? Tentang konfigurasi ini benar, pembebanan untuk Iya. jenis kendaraan berdasarkan golongannya benar. Iya. Untuk perhitungan ASTO. Benar dari Excel ini kan mau cari DP berat total ini tuh benar dalam KIPS. DP yang contoh dari senior untuk perhitungan ASTO itu lihat dari tabel ini ya benar. Sumber Bina Marga 1083. 1000 lah? 1000. Masa ada 1083? Bina Marga apa itu? Baru dengar nih. Ini harusnya koreksi kan ada tanya di WA. Bina Marga 1083 itu yang Bina ini Marga. yang lebih jelasnya ini benar, manual perkerasan jalan dengan alat. Yang ada Bina Marga 1083 nggak ada. Mana jangan asal karang-karang apa Arisman. Yang ada itu Bina Marga 87. Baru Bina Marga kalau yang 87 jalan baru, yang 91 itu jalan lama. Baru ada Bina Marga lagi 2001, 2002, baru 2005, 2011, baru 2013, 2017 ya ada 1083. Anda mau tanya apa di sini? Yang DP penggunaan beban ya benar. Ini nggak nama backing yang metode apa dulu? ASTO benar, ASTO 1993. ASTO 1993. ASTO 1993 DP cara itu sama persis dengan tuh Bina Marga yang 2002 dan 2005. 2002 dan 2005. Coba Anda lihat situ. Kalau ini nggak ada model, perhatikan, ini masih sama dengan 87. Ini masih sama dengan 1987. Jadi dia masih pakai konfigurasi seperti ini. Kalau yang 2002, 2005 dengan 2011 dia beda. Nah, 2002 itu mengacu ke Bina Marga, ke ASTO. Bina Marga mengacu ke ASTO. Kalau 2005 dia jalan lama, 2002 jalan baru. Coba Anda buka, Pak. Oh, jadi dari berdasarkan 2005 ya benar untuk itu. Untuk itu 2005. Jadi makanya Mir pernah bilang kan, setiap metode perhitungan lalu lintas itu berbeda. Nah, apakah itu metode 2000 misalkan SNI atau Bina Marga 2002 itu dengan yang 1987 berbeda. Nah, orang mesti melihat bagaimana cara penyelesaian untuk menghitung ESAL dari data lalu lintas. Nah, sekarang saya mau tanya, data lalu lintas yang dari berapa sampai berapa? Hari apa sampai hari apa? Dari hari Senin sampai hari Minggu benar. 7 Nah, itu hari. yang pakai hari apa punya? Yang data lahir ya benar. Iya, LHR kan hari Senin sampai Minggu. Iya. Itu yang mana ada pakai? Apa ada jumlah semua satu minggu? Enggak benar, yang terbesar benar. Ini benar. Terbesar di kapan? Di hari Sabtu benar. Tanggal 14 September 2019. Sekarang itu data terbesar itu benar belum ya? Risma mesti bikin grafik jumlah LHR selama seminggu. Nah, dari grafik itu nanti kelihatan betul nggak hari Sabtu paling tinggi. Nah, kalau dorang semua sudah backing seperti itu, jadi ada kelihatan di mana hari paling tinggi itu, oh ternyata hari Rabu misalnya. Nah, hari Rabu dia pakai sebagai LHR tertinggi begitu. Jadi tidak boleh cuman orang tentukan, oh hari Sabtu mesti ada bukti angka-angkanya mana. Nah, angka-angkanya itu dalam bentuk tabel atau grafik yang menunjukkan LHR tertinggi tadi. Coba perhatikan dulu. Saya sudah buat tabel sih benar. Nanti mau tambahkan grafiknya lagi nih. Tambahkan DP. Kalau tabel kan orang mesti berpikir kan, lihat dulu mana tuh angka paling tinggi. Jadi mau buat grafiknya per hari ya benar. Jadi hari Senin grafiknya ini, hari Selasa grafiknya, dan seterusnya. Iya, begitu. Oh, mengerti benar ya. Jadi grafiknya per hari. Nah, sekarang Mer mau kasih lihat tuh perhitungan 2002. Boleh? Boleh.
Memang kalau ya ini dia. Ini contoh perhitungan beban ganda kumulatif menurut 2002. 2002 ini cuma mengacu ke ASTO 93. Ini dari data-data kendaraan. Nah, mencari faktor ekivalen masing-masing kendaraan. Memang ada yang mirip, Risman, tapi jangan sampai tak salah, nah gitu. Jangan sampai tak salah. Memang ada yang mirip, tapi jangan sampai tak salah. Nah, ini contoh, toh, bagaimana menghitung. Bagusnya kan tuh mesti breakdown satu-satu. Ada lagi satu yang mau kasih lihat, itu sudah bikin seperti itu, yang anak bimbing yang lalu, yang si Ramayoli dengan si siapa itu? Si Ricky. Tunggu biar buka dulu ya. Nanti kalau apa mereka kasih DP Excel. Coba gabung kan ini Henry dengan ini so ada kan? Atau belum? Henry anti muncul. Henry so ada Henry? Iya benar. Ya. Bagaimana nanti asistensi dengan pembimbing kedua? Dari Enci Joyce tanda tangan sih benar, tapi masih mau baca-baca lagi benar. Oh iya. Tapi untuk surat persetujuan maju sudah ditanda tangan benar. Iya. Ini katanya yang tadi Pak Henry juga belum muncul. Yang ditambah Akang nih, tadi biar suruh tambah Pak Risman. Henry kan masih ingat, HDP LHR tertinggi itu hari apa? Masih ingat Henry? Senin atau Selasa sebenarnya. Nah, Senin atau Selasa. Itu Senin atau Selasa yang jadi sebagai hari acuan. Jadi bikin DP grafik dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, paling tinggi mana? Begitu. Tambahkan itu jadi orang supaya nak mau lihat. Hari Senin ini kalau dia nggak punya Senin. Satu minggu benar atau? Satu minggu begini lihat sini. Anak punya ini kan ada hari Senin toh yang paling tinggi. Toh. Ini LHR. Ini anak punya toh tanggal 11 bulan 11 2019 dari BPJM. Betul? Serupa. Sudah Henry? Nah, jadi Henry bikin grafik LHR satu minggu. Itu data dari BPJM berapa hari dulu? Data dari BPJM berapa hari? Gambarnya begitu. Nggak dapat gangguan. Gimana? Soalnya nggak dapat dengar kan? Mungkin jaringan di sini. HDP data berapa hari yang dari BPJM? HDP data LHR ada dapat berapa hari dari BPJM? Kalau lihat ini ada banyak ya. Ini ada hari Rabu, ini ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oh, satu minggu berarti kan? Nah, sekarang buat data LHR per hari dalam seminggu. Sudah kan, Risman? Risman semua ngerti kan, Risman? Siap, mengerti. Sudah. Ya. Sudah? Henry, sudah Henry? Henry? Sudah hilang dia. Ada keluar benar, data keluar Zoom. Ya, sudah. Apa lagi Risma mau tanya apa lagi? Benar boleh kembali tadi yang benar ada share screen sebelumnya yang perhitungan PDT 2000. Oh iya itu. Yang tadi benar. Iya tuh. Nah ini gimana? Benar kita mau tanya benar yang penyelesaian yang nomor 1 Iya. itu kan mencari faktor ekivalen masing-masing beban kendaraan tuh ITP 4, IPT 2,0 dan seterusnya benar. Benar untuk bus DP beban bus 8 ton, truk 2 as 13 ton, truk 3 as 20 ton itu sudah ketetapannya benar atau ada? Enggak. Yang gini, coba perhatikan ya. Ini kan 10 kilonewton bahagi 53 kilonewton 4 pangkat 4. Ini kan masih turun sampai kemarin, sama dengan turun tadi.
Coba Anda buka laptopnya. Anda file nya buka. Itu nyala ketetapan, itu mesti lihat beban. Buka Anda file. Mau share screen Mereka dulu. Iya, mereka itu. Mak, senyala ada jual tuh remote itu. Iya, sama juga, nyala ada jual. Coba sebesar. Yang ini yang benar perumusan. Iya, kalau masih sama, berarti ini pakai, no? Begitu. Masih sama tuh. Jadi Sama, yang Rismon tanya itu DP rumus, faktor pembagi, kan ada beban tuh, bahagi 8,16 ton atau kalau apa 53 apa tadi? 53 dalam satuan Inggris, satuan apa metrik berbeda. Ini sesuai angka ini, sesuai berat ini. Sudah ya, Risman? Oh iya benar. Apa lagi? Sudah? Oh benar yang ini yang untuk tiap jenis kendaraan tuh kan ada dari golongan 2, ada sedan, golongan 3 angkot, pick up. Ya pokoknya ada gambar motor ini. Ini ada gambar motor, ini motor yang ada Henry. Advertisement. Sepeda motor tidak ada di dalam beban. Salah gambar benar, tapi golongannya sudah ini benar. Iya, tapi oh ya siap. Dihapus ini. Dihapus ini kok jadi orang lihat, pembimbing lihat, sebentar dia kejar, dianggap salah semua. Dianggap mana memperhitungkan sepeda motor. Ini nggak boleh ada sepeda motor udah 3 motorized di perhitungan beban ini. Sudah apa lagi? Apa lagi yang tanya? Jadi gini, ini berat ini dong. Ya? Iya, berat ini betul, berat ini. Sekarang ini berat ini Anda dapat dari BPJS atau Anda bikin sendiri? Berat ini dari BPJN tidak tersedia, benar. Ini kita ada lihat contoh perhitungan dari senior punya, benar. Skripsi terdahulu, benar. Nah, caranya begini. Anda boleh zoom lagi, mau saya aja. Boleh zoom? Bisman, kasih besar DP apa gambar, zoom. Nah, sekarang lihat sini. Kalau yang 2 ton, ini betul 2000. 1000, 2000. Ini betul 5000. Ini yang truk 5 sumbu, Kang. Nah, ini dia, Risman mesti kaitkan dengan itu yang ada di Asto. Jadi kalau dia 5 sumbu itu setara ekuivalen dengan berapa ton gitu. Sudah? Jadi jangan lihat contoh per orang. Orang tetap mesti lihat di contoh yang ada di PDF, PDT atau yang 2005 atau 2003, 2002. Jadi ini kasih ekuivalennya kalau 5 sumbu itu berapa ton. Ikut itu. Sudah? Risman, dapat dengar? Benar, masih belum ini mengerti cara menghitungnya, benar, untuk mencari DP berat berapa. Cara menghitungnya, ini 40 ton ini kan Risman cuma lihat per orang, gitu. Iya. Nah, Risman mesti kasih cocok ini 40 ton dengan data dari standar PDT di 2002 dengan 2005 itu dia kalau 5 sumbu itu setara berapa ton, kendaraannya berapa ton. Yang betul itu orang pernah bikin penelitian di sana. Jadi setiap kali kendaraan yang lewat kita minta timbang, sampelnya timbang, sehingga pada saat timbang kita tahu, oh kalau 5 sumbu ini ada yang 40 ton, ada yang 39 ton, ada yang 50 ton, nanti ambil rata-rata. Itu rata-rata itu yang kita pakai sebagai nilai berat tonase total kendaraan yang tipe 5 sumbu. Tapi 5 sumbu yang lewat itu kan jarang. Nah, waktu itu dengan referensa itu bikin. Nah, karena kita tidak tersedia survei timbang beban muatan sumbu, jadi kita ambil yang berdasarkan standar. Kalau 5 sumbu itu setara berapa ton. Jangan lihat di orang PDS lihat di standar. Kalau ini lihat di standar. Bisa jadi orang ambil salah pengambilan ini.
Jadi udah pakai berapa ini, Henry? Kalau 5 sumbu. Truk 5 sumbu itu Oh. setara berapa ton? 42 benar kalau nggak salah Nah, benar. itu kan beda juga tuh. Karena mau ini pakai Iya, angka dari buku, satu dari orang penelitian. Jadi supaya dia jadi seragam, ambil dari standar. Tapi kalau seandainya orang pun lihat karena pakai 40 di sini, jadi pakai 42, pasti di PSL beda. Ya sama itu di PSL. Iya, benar. Ya, Halo. Benar. Kalau untuk Risman boleh share screen yang Excel Risman, ada gambar Risman yang pembagian sumbu silakan. yang dari Kak Jesya, itu benar. Itu besar, Bisa itu zoom, besar. Risman. Ini yang 42 dia pakai 5 ton. 5 sumbu. Iya benar. Kan di sini kan ada mobil penumpang, bus, truk, itu benar. Iya. Truk, baru trailer, baru semi trailer benar. Benar kalau untuk angkutan itu mikrolet benar. Dan open cup, pickup dia mau pakai berapa benar? Kalau dari referensi ini kan itu benar. Enggak tercantum benar. Dia pakai mobil ringan atau mobil 2 ton. Pickup itu Jadi 2 ton. 2 ton benar. Kenapa? Pakai 2 ton dia Kamner. Jadi angkut disamakan dengan mobil penumpang ya benar. Iya sama. Tapi kalau pickup yang misalnya truk engkel ban, mesti kan truk engkel ban yang jaga pakai angka-angka bahan material. Oh iya benar. Itu jangan setarakan dengan pickup. Dia ada yang di sini. Yang dia setara ini setara 5 ton dia. 5 ton sini mana sini? Ini 29 3 berat kosong. Nah, ini truk ini setara ini. Cuma kalau yang ini shuttle besar ini. Yang ini yang single. Pokoknya ban belakang single. Ban belakang single. Itu benar. Yang enggak ada benar. Kalau untuk ban belakang single cuma yang mobil penumpang benar. Kalau di referensi itu. Kalau untuk situ yang bus. Iya. Yang memang orang bikin tabel kendaraan kurang dengan yang ada di lapangan. Jadi kalau yang ada pakai penumpang. Karena pakai 2 ton juga benar. Iya. Ini kan nggak ada dapat ini apa? Bina Marga 1083 ini Bina Marga apa ini? 1083. Benar yang untuk referensinya kita gambarnya ada cari di internet benar. 1983 story. 1983 ada. Bina Marga itu pertama 87. Tulis aja Bina Marga 87. Tulis aja Bina Marga. Salah DP sumber dia benar, DP penulisan, malah DP gambar sebetul benar. 87 boleh Pak Risman ganti nih 87 nih. Oh, iya. Apa lagi mau tanya? Apa yang mau tanya? Jadi benar itu yang tadi benar. Di situ juga ada yang bus kecil benar. Kalau di pembagian benar. Di golongan. Itu kalau bus kecil mau pakai berapa benar DP berat benar. Bus kecil karena ada kalau dari Pak Jesya sendiri benar dia pakai 8,3 benar. Iya, tapi kalau di referensi tidak ada benar. Ada Risman? Iya. Memang kemarin ada referensi cuma bus benar. Iya, 8,3 tapi bus besar benar dia pakai 9 ton benar, Pak. Tunggu rabu-rabu lihat dulu rabu-rabu. Jangan dulu seragam jangan sampai banyak referensi begini. Nirmulia di map file, benar ada sini.
Yo. Ya, tunggu, udah cari. Nah, itu kan kalau kita ada di bandara kan kopi itu gratis. Itu kan ada nggak permanen. Itu kan dari sini nggak punya. Tapi mungkin tiap hari pun kita banyak bikin gratis. Jadi contohnya di senior itu gratis lagi di kemarin hari Selasa Rabu Kamis 7 hari lah. Halo, Ner. Ya, tuh, udah cari. Oh iya. Ner mau bertanya sih mengenai yang tadi, Ner. Boleh, boleh. Grafik, Ner. Soalnya ada gangguan tadi tuh, Ner. Nggak dapat dengar. Itu mau bikin 1 minggu, Ner. DP grafik jadi 7 grafik. Ner. Ya, enggak, bukan. Satu grafik saja, tapi mewakili 1 minggu. Jadi DP subuh Y, HR. Subuh X itu nama-nama hari. Hari Senin 24 jam paling tinggi berapa? Hari Selasa begitu. Jadi bukan 7 tabel, 1 tabel. Jadi total, Ner. Total, betul. Ya. Total soalnya kita ada buat yang misalnya 1 hari tuh, Ner. Jadi sesuai jenis kendaraan. Ya. Jadi itu yang perbaiki, kan, Ner? Itu perbaiki, itu tetap ada. Tapi bikin lagi sekarang per minggu. Oh, iya, benar. 1 minggu. Ya, jadi 7 data, Ner. Dihapus, biar itu bagus. Tambahkan 1, kan, Ner. Ya, itu tuh belum ada lagi Pak Risman.
Jadi nantinya Iya benar, baik. mau jadi 2 grafik yang benar mau buat untuk per hari sama per minggu. Per hari kalau dia ada 7 grafik. Kalau per minggu ada 1 grafik. Jadi semua 8 grafik, bukan 2, Rizman. Oh, Bisa mengerti? Kan kalau per hari ada 7 hari kan data. Berarti per hari itu ada 7 data. 7 tabel, 7 grafik. Nah, sekarang dalam per minggu ada 7 hari juga. Tetapi dikumpulkan dalam 1 grafik. Dia cuma jadi 1 tabel, 1 grafik. Begitu. Begini. Benar, kalau ya. Gimana? kita cuma ambil yang hari yang terbesar, sebenarnya 1 hari terbesar di grafik. Iya, betul. Sekarang Ya. untuk mendukung yang Henry ambil itu hari terbesar, jadi mesti bikin DP grafik selama seminggu. Kemudian seminggu ini tuh terbesar, ini begitu. Jadi jangan langsung bikin terus hari itu punya. Oh, jadi untuk grafik mesti lampirkan 8 itu. Grafik lampirkan 1 hari 1 grafik per hari kan. Yang tertinggi ya benar, Kang? Ya, Iya benar. 1 hari kali 7 grafik. Kemudian tambah 1 grafik untuk yang ke-7 hari punya. Jadi semua ada 8. Gini, Uni 2 punya, perhatikan gini. Uni punya cara menghitung PDF, vehicle damage factor, itu mesti sesuaikan dengan tipe metode yang mau dibikin. Misalkan ASUS 93 atau ASUS 93 ya, mengacu ke ASUS 93 punya. Tetapi kalau ASUS 93 ada di beberapa jenis kendaraan tertentu masih sama dengan Bina Marga 987, ya oke, pakai itu. Ini saya buka ini Bina Marga 87 master standar yang PDF asli. Tapi di pembagian kendaraan dia nyenak taruh. Mir lupa lihat di mana kemarin kan ada begitu. Coba Mir buka dulu yang Sylvia Sukirman. Pernah buka buku Sylvia Sukirman mau ini? Belum sebenarnya. Nah, ini Mir kasih lihat aja. Mir ada di file pas. Tunggu Mir buka rabu-rabu. Nah, ini ada, cuman Sylvia Sukirman kan itu dibikin selama. Jadi ASUS 93 itu belum ada. Dia masih pakai ASUS 86. Cuma di pembagian kendaraan dari ASUS 72 so begitu dengan Bina Marga 87. Share screen aja, apa yang sama dia. Ini di mana Henry? Ada di luar ini? Iya benar, ada teman player dengan Pirani benar. Ada juga mau ambil data untuk apa benar? Di Balai Jalan ada mengambil data juga. Oh, Encik Joyce. Siapa lihat ini ada share screen? Ada benar. Ini ada share screen. Karena ini buku dibuat tahun 91, ini ASUS 93 belum ada. Jadi apa ya? Masih lama. Tunggu, mana tadi yang ada pembagian kendaraan? Nah ini kita lewat ini. Boleh lihat? Nah. Henry dapat lihat Henry? Mana? Ada. Mana dengan Jessia punya sama nggak ini? Yang kemarin? Iya sama benar. Sama benar. Cuma ada tambah 2 kolom sebelah kanan. Apa kolom sebelah kanan apa dia tambah? Yang UE 18 kosong benar. Oh iya. UE 18. Iya. Sudah, berarti pakai Jo itu Mar DP sumber jangan 1083. 1987. Ya, Risman? Siap, nanti diperbaiki, diganti. Ya, sudah. Apa lagi bertanya? Apa lagi? Jadi benar kalau untuk bus kecil mau pakai berapa benar? Bus kecil, kalau dia bus kecil pengertian kecil kok ini ban kan? Ban belakang single gitu. Ah itu yang bingung sih benar. Kalau untuk bus di situ depan single, belakang tandem benar. Kalau bus belakang, kalau lihat sini kan yang kemarin kan Henry datanya kemarin. Iya benar. Itu benar berdasarkan tuh gambar itu benar. Iya, kalau dia tulis D berarti double. Bukan tandem, salah double. Jadi DP ban yang double. Tandem itu bukan ban tapi sumbu atau aksel. Jadi ingat ya, Henry? Pak,
Iya benar, itu bingung Kalau benar. tandem berkenaan dengan aksel atau sumbu, Risma juga. Tapi kalau ban double dan single, dia double. Nah kalau yang double begini, memang betul tadi mau pertanyaan. Nih kalau yang bus kecil, yang single nada. Kalau single nada ya apa boleh buat, orang kategorikan dia sebagai penumpang. Karena mikrolet itu termasuk mikrobus kan, mikro jenis bus mikro dan mikro kecil dan bus Iya, nah. kecil. Berarti dia penumpang. Dianggap penumpang yang beratnya 2 ton, 1 ton depan, 1 ton belakang. Selama dia masih disebut sebagai kendaraan single, roda depan, maksudnya roda depan cuma 1, roda belakang 1, masing-masing kiri kanan 1. Begitu sudah. Karena kalau ngoni taruh di bus ini menjadi besar sekali DP angka ekivalen. Iya benar. Jadi besar Benar kan, yang tadi benar maksud tandem itu DP aksel 2 benar. Kalau tandem itu ini tandem ini. Ini tandem apa? Merek Cruiser apa dia 1.22. Iya benar. Ini tandem. Oh. Sudah, ini tandem. Iya benar. Jadi tandem itu baru ada tandem, ada triple, ada yang tiga aksel, 3 sumbu di belakang. Nah kalau dia tandem atau double aksel, pasti DP ban double. Ini ada yang tandem kembali single. Sudah? Iya benar. Iya. Nah, soalnya benar dari grafik benar menentukan VDF yang Asto ada grafik yang dia tipe single dengan tandem benar. Tipe single dengan tandem, iya. Iya benar. Berarti kalau Iya. untuk tandem yang 2 aksel kan benar? Kalau tandem 2 aksel, kalau single aksel. Jadi begini, kata single, kata single iya, bisa 2 kemungkinan. Single DP ban atau single sumbunya, akselnya. Sudah? Tapi kalau double itu cuma double ban, bisa juga double sumbu. Tapi kalau dia tulis di sini kan DP di kata D kan dia tulis di roda ini. Dia tulis di roda. Iya, nah, berarti ini artinya bukan double sumbu. Sumbunya tunggal ini, tapi DP roda ada 2. Nah, pada saat dia DD2 berdekatan seperti ini, nah ini baru tandem. Jadi tandem itu sebenarnya double. Iya, tapi nama khusus untuk aksel atau sumbu. Tidak ada pernah bilang DP ban tandem. Salah itu. Kalau ban itu double. Tapi kalau tandem itu berkenaan dengan sumbu. Nah, sudah. Benar, berarti kalau tandem DP roda itu ciri-cirinya berdekatan ya benar. Berdekatan. Berdekatan. Dengan sumbu yang lain berdekatan. Berdekatan, betul. Nah, tunggu. Mer juga punya file yang lalu dan Mer pernah lihat di mahasiswa perancangan perkerasan jalan. Mer mau cari dulu berapa. Mer sudah bikin itu. Ini pernah lihat satu hari Mer pernah bikin file itu. Pernah Mer kasih. Ada tuh file yang ada kendaraan tuh banyak sekali itu. Kendaraan buku sambung. Di nama apa bahan ajar atau apa ya? Bahan ajar ini. Mer buka. Itu Mer udah bikin lagi itu. Jadi bagaimana perhitungan 4 Tomnya kalau tidak salah. Ya, kenapa? Di nama file perhitungan 4 benar. Perhitungan 4 ya, mereknya nama itu. Ya, kita kok join di grup Tomner dengan Nervi kelas. Oh iya, iya. Tunggu Mer sebentar buka ini. Baru Ner pernah juga bikin program kan pakai The Roads. The Roads itu ada perhitungan apa itu? Perhitungan perkerasan. Mer juga mengacu ke situ, Mer ingat tuh itu. Mengacu ke tabel dan tadi yang gambar tadi. Ini Mer sebentar buka. Mudah-mudahan dia itu. Soalnya benar DP faktor yang as itu yang itu hanya beda single dengan tandem nih, no? Itu cuma orang 2 Risman bingung dong nih. Iya. Berarti kalau untuk yang double berarti apa? Itu apa? Pengen bingung apa? DP aksel satunya. Nggak kasih dia ini, pengen bingung ini apa? Mudah-mudahan ini sudah punya di file. Dia lihat screen. Di Pantin ada kan? Nanti semua ujian nih. Ya, Ner? Nanti yang muncul ini nih. Ingat ini. Jadi sebenarnya begini, dia mau jelaskan ulang-ulang. Ini tipe 11 ini ada DP hati. Ini 1.1. Berarti 1 aksel depan, 1 aksel belakang. Ini DP hati tipe 11.
Ini tuh ada input di the road, supaya mau tahu. Nah, single axle, single tire, 50%. Nah, sekarang ini walaupun bannya besar, ya kita perhatikan ini Toyota Hardtop, tapi dia tetap SAST, single axle, single tire. Nah, ini perhatikan 1.2. Nah, ini tuh yang masuk di apa? Kalau dia ada truk ringan, ada bus ringan, harusnya ini. Perhatikan, sumbunya masih single, depan maupun belakang. Bahkan rodanya pun masih single. Tidak ada yang double ban di belakang atau twin tire di sini bilang. Nah, ini yang masuk 8,3. Ini boleh pakai ini kalau ini ragu. Oh, iya, Ner. Bus kecil kan, Ner? Ya, iya ini bus kecil atau truk kecil. Kalau kalian ragu, ini kan ini bus ini atau ini truk ini dia di atas mobil penumpang. Tapi lebih kecil dari bus berat atau bus besar atau truk besar. Ya pakai ini. Iya, Ner. Berarti mau pakai. Ner, kalau mikrolet tetap 2 ton kan, Ner? Penumpang, kalau mikrolet penumpang. Penumpang. Iya, ini mau lihat apa ibu? Oh, iya, Ner. Ini ban belakang masih single, yang double. Ban belakang ini single dan double. Tapi DP kepala, iya DP kepala mobil seperti double. Nah, sekarang yang high, ini yang low, ini yang ringan atau yang rendah, ini yang high. Ini double. Ini berat, no? Berat ini. Ini berat. Nah, ini mobil kecil kan dapatnya DP body kecil, tapi ban belakang double. Jadi ya dengan terpaksa pindah di sini dia. Cong ini lihat ini mobil ini yang warna putih abu-abu ini bandingkan ini. Kalau ukuran besar mungkin ini lebih besar. Tapi karena banyak ini single masuk di sini. Boleh mengerti? Ini soal ada Risman. Ibuku soal ada. Belum dapat Ner. Baru. Nah, Ner kirim sekarang di Monica Group. Jadi soal ada Henry pernah lihat pastinya nih. Henry. Ya, kalau yang ini belum sebenarnya. Ya sudah, Mer kirim sekarang. Mer kirim sekarang. Oke, Ner. Ya, oke. Ada lagi bertanya, silakan ya, apa? Ayo, Mer ada kuliah ini jam 13.50, tinggal 20 menit, Mer tunggu lagi. Om Ner, ini yang paling mencolok sebenarnya untuk CESA 4 dan CESA 5 dan Ner. Kan kalau baca di situ cuma yang CESA 4 ya Ner. Hanya lapis tipis toh Ner untuk CESA 4 Ner. Kalau CESA 5 untuk kekerasan struktural secara keseluruhan Ner. Iya. Ini gimana? Mau tanya apa itu? Itu Ner, kalau dari 2015 sendiri Ner, memang DP diarahkan untuk menghitung dua-dua itu Ner. 2013. Harga 2017. Iya. Mulai 2013 nanti. Mulai 2013 sudah diarahkan untuk itu. 2013. Oh iya, Ner. Mulai 2013 sudah diarahkan untuk menghitung itu. Orang ikuti juga Henry begini gua. Coba Henry baca di 2013 kata pengantar. Metode 2013 itu dibuat pertama untuk beban berlebih. Kedua untuk temperatur tinggi ekstrim. Ketiga untuk apa lupa? Untuk apa daerah sering hujan. Ada 5 DP kelebihan, DP tantangan. Salah satunya beban berat. Nah, beban berat itu mereka membuat CESA pangkat 4. Dari CESA pangkat 4 mereka konversi bisa menghitung CESA pangkat 5 gitu. Kalau melihat begini, sekarang bertanya ke kalian. Kalau kita mendesain, kita gunakan satu dengan beban kecil, satu dengan beban besar. Menurut kalian mana lebih tebal? Yang pasti yang beban tebal kan, beban besar kan? Ya berarti kalau kayak tadi dan kita orang bicara baru-baru. Kalau kita pakai beban itu sebagai mobil penumpang, berarti DP asal nanti kecil. Baru yang kedua, kalau kita nanti pakai perhitungan CESA 4, berarti DP beban kecil. Kalau kita pakai CESA pangkat 5, dia jadi berapa kali lebih besar? Iya kan? Jauh lebih besar. Nah, logikanya kalau kita pakai lebih besar, berarti ya DP ketebalan lebih tinggi. Sekarang apa sih maksud orang bikin ketebalan lebih tinggi? Orang bikin ketebalan lebih tinggi kan supaya itu jalan beban lebih besar supaya DP ketebalan lebih tinggi. Jadi itu jalan itu lebih awet begitu. Lebih menampung beban kendaraan yang berat. Boleh tidak begitu? Nah, Nesu kirim di
Unipe grup ini, grup skripsi. Oh no, Oke, baik. DP apa? Dia bilang DP limit kata lebih dari 100 megabyte. Itu mau bikin PDF juga supaya dia boleh jadi ini, boleh jadi itu jadi berat ya. Stop screen, kirim dulu di Unipe skripsi, jadi berat ya. Karena dia bilang sudah lebih dari 100. Nah, dokumen yang Anda coba tambahkan lebih besar dari 100 MB. Kompres ke Nah, PDF. kita kirim ke Pak Henry nanti. Ya, nanti Henry kirim Pak ini boleh? Saya kirim Pak Henry kirim di grup nanti. Mana yang PDF? Oh iya, bisa. Nah, ini bahan ajar. Oh iya betul, 109 ini jadi kalau bikin PDF cuman kurang dari 5 mega. Nah, ini Pak. Sudah Henry kirim juga Pak Ridwan. Sudah, mereka boleh berkirim ulang. Sudah. Ayo, apalagi mau bertanya? Silakan, Brian. Tadi ada yang bertanya tuh, hari apa mau seminar? Programnya mana sih? Yang penting ini persetujuan dengan Koprodi, dengan Kiyasi, Mintik juga. Jadi coba tanya hari apa belum? Belum, seminar baru Pak Mner dulu Mner mau tanyakan. Nah, begini saya ceritakan ya. Unipe mata kuliah sudah habis tuh, dua-dua. Sudah Mner. Henry, mata kuliah sudah habis. Iya Mner, sudah Mner, sudah habis. Lisman? Iya habis Mner, sudah ada mata kuliah. Nah, begini. Supaya Ngoni bisa langsung sidang, Unipe penampilan pada saat presentasi itu mesti bagus. Sudah? Hati-hati hari penampilan saat presentasi. Kalau Ngoni kuasai baik ke materi, itu akan membuat itu dosen lain akan, betul dia kuasai betul ini teori materi. Itu satu. Kedua, supaya bagus, PowerPoint-nya mesti bagus toh. Nah, PowerPoint itu secepatnya Henry kirim Pak Mner periksa. Sudah? Baik Mner. PowerPoint secepatnya bikin Pak Mner. Nah, kedua. Ketiga, cara menjawab pertanyaan. Jawab sesuai apa yang mereka tanya. Contohnya begini. Ini angka PDF ini, bagaimana kalian cari? Kalau dia cuma tanya PDF, jelaskan cara mencari PDF. Seperti tadi itu beban-beban, roda depan berapa, roda belakang berapa, rumusnya seperti apa, begini cara mencari. Jangan tambah, nanti kali LHR, itulah ESAL. Jangan usah sebut ke ESAL. Kan cuma PDF dia tanya. Jadi jawab sesuai dengan apa yang mereka tanya. Kalau mereka mau dijawab melebar begitu, bisa dia ke pertanyaan lanjut panjang, dan kalau Ngoni tidak dapat jawab sebentar di pertanyaan kedua ketiga, itu akan melemahkan Ngoni maju ke sidang. Sudah? Nah, karena nanti begitu selesai, Ngoni akan dikasih di waiting room. Ada tuh Zoom pakai waiting room. Ngoni tidak bisa dengar apa orang percakapan. Nah, itu orang mau rapat. Di sini mereka akan bilang, misalkan si A bilang begini, dia pertanyaan dia tidak dapat jawab. Ini dia jawab ini, padahal datanya itu. Nah, itu kalau kan nanti ada diskusi, misalkan kan 5 orang. Kalau nanti Mner cuma 2 orang yang bisa meyakinkan, ya sudah, 3 yang menang, nggak bisa. Tapi kalau 3 orang bisa meyakinkan bahwa kalian itu layak, 2 itu akan mengalah. Sudah? Jadi mesti bagus di penampilan, mesti bagus cara menjawab, mesti bagus cara kasih tampilan PowerPoint. Dan yang terakhir ini, skripsi yang Merso periksa bisa jadi masih ada salah ketik, bisa jadi ya. Nah, kalau boleh Ngoni teman di rumah, suruh cari. Kalau Ngoni yang cari, nggak mau apa? Suruh orang baca, cuma baca akang masih salah di mana ya, gitu. Nah, itu kalau itu otodidak, belajar sendiri, bagaimana cara mengkoreksi, langsung perbaiki. Kau sampaikan, kita sudah dapat dari kesalahan ini, sudah nggak apa-apa. Orang langsung lanjut, tetap mesti maju sudah. Begitu ya, sudah tahu kan? Nah, begitu sudah bilang siap sidang, hari itu nggak bikin apa-apa, cuma telepon Pak di sini kita mau siap sidang. Di sini soalnya berformat, dia tinggal ganti nama si A ganti jadi Henry apa semua pembimbing, sudah langsung hari itu. Jadi maka ada yang bertanya, Mir, apa kita langsung urus SK4? Nggak bisa, karena di urut-urutan begitu. Orang mesti selesai dulu seminar, ada hasil, dapat nilai total berapa, lanjut, baru bisa urus sidang.
Tiga-tiga yang suka begitu, satu kali. Jadi kalau menyusun sidang selesai, tinggal perbaikan. Nah, perbaikan itu ya tinggal asistensi begini pakai Zoom kah atau cuma WA. Yang penting seminar sidang. Sudah ya begitu ya? Iya benar. Nah, baru jas, siapkan tuh jas. Jadi walaupun belum tentu mau sidang kan, tapi sudah mesti siapkan tuh jas, indasi. Sudah, jas indasi siapkan. Apa lagi mau tanya? Benar. Untuk Ya. PowerPoint-nya itu slide-nya ada batasannya benar atau Batasan slide tidak ada, tetapi batasan waktu, Risman. Risman pikir-pikir, Jo, kalau cuma 15 menit itu berapa banyak? 15 menit itu presentasi. berarti sudah Misalkan ditentukannya Risman- benar waktu presentasinya? Sudah Sekian. 15 menit. Nanti benar yang akan pandu. Kalau kalian di menit ke-14 ternyata masih di bab 3 ya sayonara sudah. Benar, berarti isi dari slide presentasinya itu dari bab 1 sampai bab 5 ya benar? Betul. Bab 1 sampai bab 5. Jadi begini, pikir-pikir, analisa bagus, 15 menit itu kita mau bicara apa? Yang pertama bicara tentang latar belakang bab 1. Tujuan. Itu taruhlah 1 menit. Baru teori juga 1 menit. Kemudian metodologi taruhlah 2 menit. Nah, sisanya itu tuh pembahasan dan kesimpulan. Pokoknya 15 menit, oke. Selesai. Jadi kalau seandainya kalian tidak sempat menjelaskan kesimpulan, tidak sempat menjelaskan bab 4, nah itu bahaya. Karena orang nggak mengerti kan, orang akan tanya terus kejar, akhirnya jadi lemah, jadi nggak bagus tampilan. Pertama, orang ada nilai begini, tidak memanfaatkan waktu 15 menit dengan baik. Yang kedua, tidak menjawab soal dengan baik, karena mereka akan tanya, ya pasti akan tanya. Suatu tujuan belum dijawab di kesimpulan, ya pasti akan mereka tanya. Makanya pikirkan dulu bagaimana bagus-bagus itu cara presentasi. Jadi selama 15 menit semua selesai dari bab 1 sampai bab ke-5. Ya kalau lewat 16 menit, 17 menit ya masih boleh lah. Kalau 20 menit sudah bisa langsung cut itu. Jadi kalau dia masih di bab 3 menit ke-14, apa boleh buat pas menit ke-15 selesai. Nah, kemudian tampilan PowerPoint jangan copy paste ya. Jangan bab 1 copy paste lepas. Pakai gambar-gambar, pakai skema-skema. Contoh begini, beban berlebih mau digambarkan kendaraan yang berat. Kemudian durasi lamanya pembebanan mau digambarkan kendaraan yang lewat banyak gitu. Seperti itu. Jadi pakai gambar-gambar. Kata-kata juga boleh. Kalau sudah bisa dijelaskan dengan gambar ya kayak kata-kata. Ada lagi? Ya. Benar. Kalau untuk kan ada itu angka pertumbuhan penduduk toh. Iya. Dengan ada mencari VDF itu tuh orang mau terapkan di situ, benar? Mau jelaskan juga benar di PDF di PPT. Begini. Ini hanya mau cukup waktu kalau kalian mau menjelaskan pertama menghitung rumus kan menipis data dari BPJN kan data BB itu atau data PDF data FWD. benar FWD. Data FWD itu data BB nggak usah jelaskan dari mana, pokoknya ada data BB ada data FWD tapi deskripsi kan ada. Ya tuh Henry mengerti? Risman? Mengerti. Oh, bisa ulangi benar? Ada. Benar, apakah mau jelaskan yang ini modelnya lagi benar? Pemodelan dari data FWD ke BB. Jangan jelaskan, mau habis waktu. Itu bilang aja ada data FWD, ada data BB. Yang data BB kita cari dari model. Modelnya seperti apa? Nggak usah jelaskan, lewat dulu itu. Nanti kalau ada pertanyaan baru balik. Nah, kemudian yang kedua. Mengerti benar. Kemudian yang kedua, apa tadi Henry tanya lupa? Tadi benar yang PDF dan benar. Nah, itu. yang PDF, yang data pertumbuhan, angka pertumbuhan kan Iya. Jadi ada cari angka pertumbuhan penduduk, baru Iya, ada angka pertumbuhan dari PDF Bina Marga 2013. Iya benar. Nah, itu caranya begini. Kalau angka pertumbuhan itu sudah penduduk kan, angka pertumbuhan penduduk cuma dapat berapa? Cuma dapat misalkan 4,1. Kalau Iya, angka pertumbuhan dari 2013 dapat berapa? 4,75.
75. 75 benar untuk rata-rata Ya, ini. pakai itu. Iya benar. Pakai itu. Karena kalau angka pertemuan bulan kan kecil kan? Kalau angka pertemuan bulan Iya, kan benar. kecil. Cuma 4,46 sih benar. Ya sudah pakai itu Kalau dari 4,5. Jadi kita memakai itu. Tetapi kalau seandainya angka pertemuan penduduk lebih besar, orang harus ganti dengan angka pertumbuhan penduduk. Kalau mereka tanya, ya Pak, angka pertumbuhan penduduk pakai untuk angka pertumbuhan traffic? Ya kita nggak punya data pertumbuhan traffic, tapi kita untuk mengkorelasikan pertumbuhan yang lebih tinggi ya kita pakai penduduk. Kan orang yang ada di kota itu pasti kan menggunakan kendaraan. Nah kita anggap ya ada korelasi antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kendaraan. Tapi sekarang pertumbuhan penduduk kan lebih kecil. Nah oke, jadi kita pakai yang 45. Itu jangan dulu jelaskan ini, Disman. Lewat saja dulu. Nanti sebentar kalau ada pertanyaan itu baru jelaskan. Jadi tapi begini. tabelnya benar mau lampirkan Boleh. ya tabel. Boleh tampilkan, tapi nggak usah jelaskan lama-lama. Jadi begini. Yang pertama, bab 1 jelaskan dulu di latar belakang tujuan. Oke, itu mesti lengkap. Latar belakang, perumusan masalah, kemudian ruang lingkup, kemudian tujuan, itu mesti jelas. Bab 2 boleh skip. Kita menggunakan metode ini secara garis besar metode ASTO 93 begini flowchartnya. Kemudian metode Bina Marga 2017 begini flowchartnya. Oke, sudah toh? Begitu saja. Jadi agak umum. Nah, kemudian bab 3 jelaskan flowchart, tapi bukan flowchart metode. Flowchart bagaimana penelitian ini dikerjakan. Yang seperti di flowchart bab 3 itu copy paste, sudah lepas itu. Kemudian dijelaskan secara singkat cepat. Ini adalah suatu penelitian yang membandingkan antara apa? Antara metode ini dan metode ini. Ya, ini secara cepat. Kemudian setelah itu, setelah sudah membandingkan itu apa? Kita membuat apa? Pembahasan kan? Variasi. Ya, pembahasan itu pembahasan ini itu tujuan itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa kelas apa sumber gabung? Baru kesimpulan. Jadi begitu. Oke, Monida sudah boleh benar semua ada kelas baru. Bisa benar. Oke, Iya. benar. Bisa benar. Ya, Risman kirim pamer yang apa tadi Risman yang apa? Yang apa tadi? Biar lupa. Kirim di grup Jo yang Excel yang tadi. Yang Risman udah share screen. Boleh? Oh, sudah benar Iya. sudah satu kali dengan skripsi itu waktu lalu, benar. Ya, so ada deskripsi kan istilahnya. Dia sudah cek. Oke, nah, sudah. Nanti Iya. mau koreksi ulang, Iya. berubah. Iya. Iya, seboleh apa? Seboleh live Muni 2. Yang lain Iya. kan ada kelas lain. Oke, benar. Benar. Makasih Ya, banyak makasih. benar. Iya, makasih.